Sebab orang yang meminta Roh Kudus akan mendapatkan Roh Bapa. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu seperti biasanya di salibmu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baptisan Roh Kudus. Ambil Alkitab sekarang, kita akan baca Alkitab, kasih judul Baptisan Roh Kudus. Bilang sama saya, Baptisan Roh Kudus. Praise the Lord. 1 Korintus pasal 14, ayat 1-5 dan ayat 13-15. Saya baca dulu. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Maka jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini ayat-ayat yang luar biasa bagusnya, penuh pewahyuan, tapi juga banyak orang terjegal ke dalam kesalahpahaman. Saya jelaskan dulu jemaat di Korintus kepada siapa Paulus menulis surat, adalah jemaat yang barusan menerima bahasa roh rame-rame satu gereja. Waktu Paulus ke situ terjadi pencurahan. Jadi mereka itu masih norak, masih masih OKB, bukan orang kaya baru, orang karunia baru. Jadi penggunaan bahasa lidah di dalam gereja itu salah tempat. Jadi bukan yang salah adalah bahasa rohnya. Bahasa roh tidak sesat. Tetapi penggunaannya waktu itu semena-mena. Sehingga mereka memakai bahasa lidah itu untuk bicara satu dengan yang lainnya, nggak proporsional. Bayangkan kalau pengumuman lalu pakai bahasa roh gimana? Ya, nggak ada khotbah. Di ibadah mereka itu ngalir dalam Roh Kudus, sehingga bukan hanya penyembahan saja ada bahasa rohnya, bahkan slotnya firman atau waktu untuk berkhotbah itu dipakai untuk mengalir aja ngeflow dan berbahasa roh melulu. Sehingga jemaat pulang, memang berapi-api, tapi nggak dapat bahan. Supaya mengerti dulu konteksnya seperti itu. Sebelum-sebelumnya juga diajari tentang karunia, nanti tentang kasih, diajari tentang peraturan-peraturan dalam pertemuan mereka. Sekarang mari kita lihat ayat pertama. Kejarlah kasih itu, saya setuju. Karunia pun akan bekerja lewat kasih. Tapi saya nggak akan bahas tentang kasih itu sekarang. Nanti next saat teduh saya akan bahas tentang kasih ya. Tapi sekarang kita mulai dengan kalimat ini, kejarlah kasih itu. Orang yang berbahasa roh harus tambah penuh kasih. Tapi karena kekanak-kanakan rohani, karena bahasa lidah tidak diberikan pada mereka yang mature atau dewasa, diberikan pada mereka yang haus. Jadi kita bisa jadi orang Kristen yang lama, baik, berpengetahuan Alkitab, tapi nggak kepenuhan. Karena kita merasa itu nggak perlu. Sebenarnya bahasa roh sendiri itu, ya, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Bahasa lidahnya sendiri itu adalah karunia atau tool. Itu sebenarnya adalah sebuah alat menuju ke sesuatu. Ada peruntukannya. Makanya itu bahasa lidah, kalau kita nggak ngerti fungsinya, kita bisa salah paham. Lalu dijadikan perdebatan. Udahlah, belajar untuk menyingkir dari perdebatan yang nggak perlu. Roh Kudus bukan untuk didebatkan sih. Baptisan Roh Kudus itu memang bukan keharusan. Bukan berarti orang harus terima bahasa roh dulu, baru dia masuk sorga. Baptisan Roh Kudus itu kehausan. Kalau ada orang yang merasa nggak perlu, ya sudah. Tapi sih saya merasa perlu, karena saya nggak kuat iman. Dan saya nggak berani bersaksi sendiri kalau tidak dipenuhi. Dan juga saya perlu bahasa sorga untuk berdoa. Karena otak saya ini tricky. Mungkin ada orang yang lebih rohani nggak apa-apa. Siapa bilang bahasa lidah itu kalau diberikan orang itu
karena orang itu lebih rohani. Enggak, justru karena kita ini pengemis-pengemis sorga, kita ini enggak rohani. Seperti saya, seperti Anda dan saya. Seperti saya maksudnya, saya ini lemah. Makanya saya butuh Tuhan. Saya butuh Roh Kudus intim sekali dengan dia. Karena saya nggak berani berjalan sendiri seperti lagu lama Pentakosta. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak berani jalan sendiri tanpa rohmu. Orang yang terima bahasa roh harus gentle. 9 karunia, 9 buah. Kalau Anda lihat dalam surat Paulus ya, 1 di Galatia, 1 di Korintus, 9 buah roh dan 9 karunia. Itu kalau diparalelkan, saya pernah sekali, bukan iseng sih, menurut saya sih, saya merasakan ada hikmat Tuhan di dalamnya. Karunia berbahasa roh itu paralel sama buah yang namanya gentleness atau kelemah lembutan. Justru kaum Pentakosta harus lemah lembut. Tidak boleh tudung orang lain, oh kamu belum bahasa lidah ya, kurang rohani lo. Nggak boleh. Justru karena kita ini lemah. Kita harus kagum dengan mereka yang pengetahuan Alkitabnya banyak. Saya tidak sekuat kamu. Saya butuh diisi. Ya, saya butuh diisi. Makanya itu orang kalau mau terima bahasa lidah, biasanya yang sama Tuhan otak-atik dulu apa? Gengsinya, logikanya. Kalau orang itu masih pegang teguh, wah pengertianku yang paling benar, orang itu nggak akan terima. Dan orang biasanya kalau mau terima bahasa roh, terima baptisan Roh Kudus, biasanya dia akan mengalami dulu yang namanya proses Tuhan sampai dia itu merasa desperate. Merasa aku butuh, kerendahan hati itu perlu. Orang sombong susah sekali, atau orang angkuh untuk menerima baptisan Roh Kudus. Biasanya orang menerima bahasa roh itu dalam kondisi hancur hatinya. Bukan berarti hancur hidupnya, nggak harus kita hancur hidup dulu, baru hancur. Barulah kita itu mengalami yang namanya kehancuran hati. Tapi kita harus minta sama Tuhan, Lord, have mercy on me, fill me, penuhi aku. Saya juga ngalaminya begitu. Waktu saya merasa gimana, saya nggak dapat. Tapi pada satu titik saya berkata, I must have this. Teman-temanku sudah dapat semuanya dan saya lihat mereka punya kerohanian beda sama saya. Ada suatu keintiman yang saya tidak miliki. I want that. Tiba-tiba keluar. Nggak di gereja lagi waktu itu, di kamar mandi. Setiap orang pengalamannya beda-beda. Tapi saya percaya hari ini kita mau sengaja meminta. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Berhenti dulu. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh di sini adalah apa yang kita lakukan sekarang. Ini adalah bagian dari usaha kita. Dear Jemaat CG dan juga keluarga Saat Teduh yang terkasih. Ini adalah usaha kami, usaha saya, agar Anda memperoleh karunia. Dan karunia-karunia roh dengan K huruf besar di sini, itu karunia-karunia. Tapi yang saya maksudkan adalah baptisan Roh Kudus. Ini karunia roh dengan K huruf besar. Ini kepenuhan, ini kehausan. Ini baptisan Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Aku membaptismu dengan air, bisa setiap saat saja asal kita janjian. Demikian juga di Sungai Yordan. Tapi dia yang datang sesudah aku tidak layak buka sepatu. Aku tidak layak untuk buka tali sandalnya. Dia akan membaptiskanmu dalam Roh Kudus. Dan dalam api juga. Itu dia. Ini yang disebut the gift dengan G huruf besar. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Lalu kenapa dikatakan terutama karunia untuk bernubuat? Karena Paulus meluruskan, karena mereka semuanya sudah berbahasa lidah di Korintus. Ya, asumsi spekulasi saya begitu, meskipun Alkitab tidak jelas-jelas menulis, tapi lewat sejarah dan tradisi bahwa Korintus itu gereja yang berkarunia sekali. Tapi mereka malas di area nubuatan. Mungkin kelihatan kanak-kanak rohani kali ya yang mau show off gitu. Karena mereka berasal dari kota metropolitan yang suka jor-joran. Mereka suka borju masalah zaman itu ya, siapa punya apa. Jadi ketika mereka dapat bahasa lidah, pertobatan mereka itu sungguh-sungguh tapi masih kanak-kanak sifatnya. Jadi mereka masih, aku punya ini loh, aku punya itu. Dan siapa yang dapat bahasa roh, menonjolkan diri. Karena mereka nggak pernah merasa serohani ini. Makanya Paulus berkata, kamu juga harus peroleh karunia untuk bernubuat, belajar untuk saling membangun. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ayat 2, nah ini fungsinya. Tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi bahasa roh tidak dipakai di waktu pengumuman. Di waktu khotbah. Tapi dipakai waktu apa? Tetapi kepada Allah. Saya ulang lagi ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi siapa yang berbahasa lidah? Dia itu bicara sama Allah. Makanya lucu.
Kok kita bisa menilai bahasa roh orang lain? Kok kita bisa bilang orang berbahasa lidah itu sesat? Loh, kita bisa aja berdalih gitu, aku nggak ngomong sama kamu kok. Aku ngomong sama dia kok. Tapi kan bahasanya nggak dimengerti. Apakah kita bilang orang Jepang itu sesat? Karena kita nggak ngerti kanji mereka. Anatawa, ya kan? Watashiwa, arigatou gozaimasu. Kita nggak ngerti, itu bahasa-bahasa yang kita pahami karena Jepang, karena secara global kita tahu bahasa itu. Tahu nggak bahwa anjing aja itu punya bahasa sendiri. Ternyata ada penelitian, ini kalau nggak salah Japanese, dalam sebuah Japanese Institute ya, yang menemukan bahwa ternyata anjing penting, anjing kayak, maaf ya nih ya saya tunjukkan ini mungkin agak lucu tapi gitu ya. Dia biasa kan anjing suka lidahnya terjulur keluar. Tapi dengan kalau dia lihat majikannya, tuannya, dan dia senang sekali ajak bermain, apalagi kalau ya masternya pulang, yang dia sudah nanti-nantikan dari tadi siang, sore, jam-jam segini, anjing itu bisa melihat matahari terbenam. Dia bisa ada hafalan, ini kira-kira jam segini majikanku pulang. Pentingnya beda, bukan seperti biasa terjulur keluar, tapi dia itu lain. Suaranya itu lain, gerakannya beda, dan juga frekuensinya. Ternyata ada perbedaan gelombang antara mereka itu hanya sekedar bahasa anjing biasa dan ketika majikannya pulang. Bagi kita sama aja, bunyinya tetap ha, ha, ha. Tapi di balik itu dalam dunia mereka sophisticated dan kompleks sekali. Burung berkicau itu bunyinya cuit-cuit. Tapi bagi mereka itu adalah bahasa isyarat, ada pemangsa. Atau pada saat mereka itu minta makan, burung kecil itu dari induknya yang masih lari kemana-mana mencari rezeki, cicit, bagi kita kedengaran sama, tapi dari sisi sananya dalam dunia flora dan fauna itu ada artinya. Tahukah bahwa barang siapa berbicara dalam bahasa roh, ia bicara kepada Allah. Dan tidak seorang pun mengerti bahasanya karena memang bukan bicara kepada manusia. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kenapa sih kita harus mengucapkan hal-hal yang rahasia? Kalau saya bilang sama Anda, keluarga Saat Teduh, please pray for me ya. Paulus pun dalam suratnya dia menulis, doakan aku. Kita hanya bisa beritahu ABC aja. Nggak mungkin kita bisa beritahu segala sesuatu, mungkin Anda nggak ready dengan semua informasi. Nah berarti kita semua kalau doain orang lain dangkal dong. Kecuali kalau Tuhan memberi kita satu gaya komunikasi yang baru. Suatu bahasa yang seperti bahasa malaikat, tapi di bumi sini, tidak ada di perjanjian lama, glosolalia atau bahasa lidah, semua karunia lain, nubuat, mujizat, membangkitkan orang mati, bahkan semua sudah ada di perjanjian lama. Hanya satu yang ada, bahasa lidah, itu Pentakosta. Bahasa roh. Kita diberikan bahasa sorga, supaya kita bisa doakan bahkan papa mama kita punya masalah, tanpa kita sebagai anak tahu detil masalah mereka apa. Lah kalau masalah mereka diranjang gimana? Maaf ya, masa anak harus tahu? Tapi kalau nggak ada yang doain mereka, mungkin mereka belum ke gereja, kan anak yang harus doakan. Kita jadi imam tambahan kan, kalau imamatnya sang ayah belum dalam Tuhan. Gimana kita doakan sebagai anak? Kecuali Tuhan memberikan pada kita bahasa batinia, yang keluar dari roh kita seperti Roma 8, roh itu bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kepekaan pertama, kepekaan berikutnya, roh itu akan berdoa bagi kita. Bersama dengan roh kita, dia berdoa dengan kita. Roh kita yang dihidupkan waktu kita lahir baru. Waktu lahir baru itu yang mati, roh kita. Jiwa kita sudah hidup kok. Kan kita bisa mikir, bisa merasa. Badan kita juga. Bagaimana mayat bisa lahir baru kan orang hidup. Apa yang dihidupkan? Roh kita. Dan roh itu dipenuhi. Roh kita dipenuhi. Dan diberikan bahasa doa juga. Kepenuhan sampai ke mulutnya. Supaya kita bisa doakan misalnya untuk orang tua. Tanpa mengetahui duduk permasalahan mereka yang anak-anak gak boleh tahu. Anak-anak saya bisa doakan saya karena kami punya bahasa yang sama, kita bisa saling mendoakan. Dan saya doakan seorang keluarga Saat Teduh, mana saya bisa tahu semua masalahmu. Kecuali ada bahasa canggih di mana saya gak perlu mendoakan 1000 orang itu 1000 jam. Tapi di dalam bahasa misterius itu ada kode-kode yang Tuhan Allah Bapa tahu. Dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Saya
rasa Anda by this time sudah sekarang sampai detik ini, keluarga Saat Teduh pasti sudah mengerti, sudah tahu. Pada waktu saya onsite Saat Teduh di Jakarta, di Semarang, waktu di Surabaya, nanti di kota Anda ya, berikut nanti di Kupang. Waktu ditanya ya, ini behind the scene sebelum dimulai Saat Teduh live-nya, ditanya sama jemaat. Jemaat-jemaat yang datang itu sebelum waktunya, ada juga kuis, diberitahu tatanan Saat Teduh seperti apa rundown-nya. Hafal loh, kesaksian, habis kesaksian apa, nyanyi, terus habis itu gini-gini. Sadar gak Anda? Saya selalu ada satu slot kita Saat Teduh bersama, kita menyembah dalam roh. Tanpa itu, saya juga susah untuk bernubuat, saya juga susah untuk bisa berkhotbah, membangun, menasihati, menghibur. Karena saya khotbah tanpa catatan kecuali poin-poin yang disediakan. Susah saya. Waktu kita menyembah seperti itu, tahu nggak? Itu membuat roh kita peka. Apa? Sebagai seorang pembicara, pengkhotbah, sebagai seorang gembala yang memberi makan domba-dombanya, sebagai seorang penginjil yang memberitakan firman-Nya. Untuk saya tahu detak hati Tuhan dan detak jantungmu juga, detak hatimu, bagaimana ketemu. Itu membangun kepekaan untuk kita bahkan ke arah firman dan juga bernubuat. Sebelum sampai saya bisa upload ke Anda, saya harus download dari sana. Karena waktu saya bicara dengan Tuhan itu dua arah. Bahasa roh itu bukan hanya bahasa doa, tapi lewat itu kita menerima sesuatu yang supranatural dalam roh kita. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ayat 4, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat ini seringkali dipakai untuk berkata, untuk menekankan bahwa bahasa roh tidak boleh dipakai di dalam gereja atau dalam ibadah. Tidak ada perkataan seperti itu, karena di ayat ini dengan jelas dikatakan, siapa yang berkata dengan bahasa roh, fungsinya ia membangun dirinya sendiri. Meskipun kita datang secara korporat, ada masa waktu kita menyembah bersama, seperti Saat Teduh bersama, setiap orang sendirian. Karena kalau kita sekarang dalam satu ruangan, kita sama-sama berdoa, sama-sama kebaktian contohnya. Setiap orang kan merasakan hadirat Tuhan sendiri-sendiri juga. Kan gak hilang status kita secara pribadi. Jadi memang bahasa roh itu ada fungsi dan tempatnya. Membangun diri kita. Baik itu privat sendiri Saat Teduh pribadi, atau Saat Teduh bersama, atau ibadah. Atau dalam CG juga. Siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ada waktunya. Kan kita Saat Teduh bersama gak bahasa roh terus gitu. Kan enggak, kita juga menyanyi dengan akal budi, lalu kita menyanyi dengan roh juga, lalu setelah itu ada setengah jam firman seperti sekarang ini. Inilah waktunya saya membangun jemaat, menasihati, menghiburkan. Paham ya? Ini tidak menjadi konflik, tapi saling melengkapi. Nah, jemaat Korintus agak salah kaprah. Dia tidak ada firmannya. Sampai suatu waktu Paulusnya upset dan berkata, kok begini, nggak boleh begitu. Nanti nggak imbang nanti kerohanian orang. Ayat 5, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Nah itu dia. Kalau kita mau belajar bahasa roh itu apa? Belajar dari orang yang berbahasa lidah. Bukan belajar dari orang yang tidak berbahasa lidah. Karena mereka nggak ngerti apa ini. Tapi juga kita harus belajar bukan dari orang yang berbahasa roh namun hidupnya salah. Tapi belajar dari orang yang berbahasa roh tapi hidupnya seimbang atau sehat. Sebab bahasa roh bukanlah kekebalan terhadap dosa. Orang bisa berbahasa lidah punya karunia bisa jatuh kok dalam amoralitas. Karena tidak ada yang bisa menggantikan salib, tetap kita harus kejar kasih. Tapi bahasa roh itu ada fungsinya, nanti saya jelaskan gunanya. Aku suka supaya kamu semua berkata dengan bahasa roh. Paulus yang sama yang menuliskan juga di suratnya, jangan padamkan roh. Ini Paulus yang sama yang nanti bicara di ayat 18, nggak usah dibukakan. Di 1 Korintus 14 yang sama ini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, kita boleh nih belajar dari Paulus. Karena dia tahu apa itu bahasa lidah. Dia praktisi. Ya, sebab orang yang aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu kepada jemaat Korintus, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata dengan bahasa roh. Ini bukan apple to apple ditandingkan. Ini sama dengan mengatakan, mama lebih berharga dari papa, papa lebih berharga dari mama. Yang namanya pilih kasih dalam keluarga itu menyakiti. Koko lebih berharga dari adik lebih berharga dari cicinya. Nggak bisa kan? Kecuali
Kita tahu peran. Papa itu beda sama mama perannya. Bahasa roh dan nubuatan juga nggak sama perannya. Paulus berkata, orang yang bernubuat dalam setting jemaat waktu jamnya khotbah atau waktunya kita sharing firman, itu lebih berharga daripada kita mengucapkan ribuan bahasa lidah. Tapi waktu kita menyembah bicara sama Allah, bahasa roh lebih berharga daripada bernubuat, karena Allah nggak perlu dinubuati. Allah tahu segala sesuatu. Tapi Allah perlu curahan hati kita. Dari roh kita terdalam, kita bisa ungkapkan ke Tuhan, bahkan hal-hal yang rahasia, yang kita sendiri belum sampai ke situ, tapi kita menggumulkan dalam batin kita, kenapa aku sedih hari ini, itu keluar semua. Kenapa aku senang ya, keluar semua. Atau ketika kita doakan seseorang ada beban ilahi, saya nggak ngerti ada apa ya. Tiba-tiba dibangunkan jam 3 untuk orang itu, saya doakan dia. Tentunya saya akan bicara dulu dengan bahasa Indonesia. Misalnya, Tuhan aku doakan si A, aku doa supaya dia baik-baik saja, bla bla bla. 5 menit habis kata, apalagi kalau ngantuk jam 3. Tapi kalau saya dibangunkan khusus waktu subuh, pasti ada sesuatu yang mendalam sekali dalam diri orang itu yang perlu didoakan. Untungnya saya bisa berbahasa roh. Lalu kemudian 15 menit kemudian saya berdoa bahasa lidah. Tanpa saya sadari, kok saya nangis ya doain orang itu. Padahal saya nggak tahu masalahnya. Kalau yang gituan lebih berharga bahasa roh. Aku suka supaya kamu semua berkata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Coba, kata menafsirkan, coba bilang menafsirkan. Menafsirkan bukan menerjemahkan. Interpretation of tongues dalam bahasa Inggrisnya bukanlah, is not translation of tongues. Jangan coba terjemahkan bahasa lidah. Bukan hanya itu salah, the Bible doesn't condone, tidak ajarkan. Bukan hanya itu, Anda akan gagal total. Menerjemahkan bahasa roh tidak sama dengan menerjemahkan bahasa manusia. Misalnya, bahasa Indonesia. Aku cinta padamu, aku tuh I. Cinta bahasa Inggrisnya love. Mu, kamu, you, I love you. Mau pakai bahasa apapun juga, kita pakai bahasa Indonesia manapun juga. Setiap kali dengar kata aku, itu aku ya tetap aku, artinya I. Anda mau bahasa Inggris sampai kapanpun juga, you adalah kamu. Sudah ada kamusnya gitu. Itu baku, bahasa lidah nggak baku. Karena itu kode rahasia. Dengan jelas di ayat 2 dikatakan hal-hal yang rahasia. Dia tidak berkata bahasanya atau kosakatanya rahasia. Hal-hal di dalam kosakata itu rahasia. Ada kode-kodenya. Unik ya? Musik itu unik. Coba berpikir sedikit. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada jutaan lagu dibuat hanya dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba nyempal tengahnya sedikit, crash, lalu habis itu B sharp, B flat, apa segalanya. Tapi itu kan cuman melencengan-melencengannya aja. Selewengan-selewengannya. Tapi B is still B, C tetap C, crash itu C, ya, A minus A, ya kan? Betul ya? Kok A minus apa? Kok A minus? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya pokoknya begitulah ya kira-kira ya, saya bukan pemusik gimana. Bayangin, cuman dengan 7 itu, Tuhan ciptakan, boom, jutaan lagu. Bahasa lidah itu bukan kosakata. Sehingga kita bisa berkata, oh, kalau O itu apa, kalau A itu apa, kalau B itu apa, kalau M itu apa, artinya Ma itu apa. Nggak bisa begitu. Karena itu kode. Bayangkan Anda ada brankas di kamar, di hotel misalnya. Biasanya 4 angka atau 6 kan, tit, 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 tit. Langsung tertutup. Cuman ini dikasih kode demikian rupa, tidak bisa diintersepsi sama setan. Pikiran kita sendiri nggak bisa mengantisipasi. Untung saya nggak diberitahu segala sesuatu tentang masa depan saya. Kalau saya diberitahukan berkat, nanti saya sudah nggak selera lagi untuk hidup hari ini. Karena saya terburu-buru ke situ. Kalau saya diberitahukan di depan nanti ada pencobaan, saya bisa nggak nafsu makan hari ini. Makanya otak saya tidak bisa intersepsi. Tidak bisa intervensi rencana Tuhan. Saya bisa doakan dan urapi itu dulu dalam doa saya. Setan juga nggak tahu. Setan nggak mau tahu. Ini bahasa roh, Roh Kudus yang kasih. Karena itu tidak bisa. Kode 4 itu, jika Anda masukkan misalnya 1, 2, 3, 4. Ya. Kosakata itu kayaknya cuma 1, 2, 3, 4. Tapi waktu Anda tekan 1 ke 2, angka 1 udah berubah. Jadi Anda tekan lagi 1, 2, 3, 4, tetap nggak bisa buka tuh brankas. Karena waktu Anda tekan 1, Anda kira 1, angka 1 berubah jadi angka 7. Waktu Anda angka 2, tadinya kan Anda masukkan itu kodenya. Waktu Anda tekan 2, sudah jadi angka 5. Berarti dia silih berganti, dia senantiasa berubah. Itu kamuflasenya dalam lidah yang bergetar,
dan dalam bahasa yang tidak dipahami. Wow, jangan berkata bahasa rohnya itu kok gitu-gitu aja ya. Ada orang berkata, kayak orang yang hanya ngulang-ngulangi kata-kata. Itu dalam, karena kita nggak bisa nilai. Karena roh orang itu berdoa. Coba Anda lihat, kelihatannya mulutnya bicara hal yang sama, repetisi. Tapi orang itu berdoa kusyuk dan sesuatu terjadi. Itu bahasa batinnya, keluarnya itu titit, titit. Kalau Anda lihat itu suaranya sama aja, mau ditekan angka 9 kayak angka 3 kayak, keluarnya juga titit, titit, titit-tititnya itu jangan tututnya jangan dihakimi, jangan dinilai itunya. Itu hanyalah kamuflasenya. Tapi orang itu bergetar dan batinnya berdoa kepada Bapa. Jadi tidak bisa I love you sama dengan ku cinta padamu. I need you itu berarti aku butuh kamu. I dalam bahasa Inggris tidak berubah. I is I. Forever it is. Selama-lamanya I adalah I. Di bahasa roh tidak bisa begitu. Makanya jangan diterjemahkan. Namun diinterpretasikan. Interpretasi itu berarti waktu orang berbahasa roh. Dia download sesuatu. Dan dia akan mendapatkan kepekaan. Lalu sepanjang hari itu mengalami tuntunan. Tuntunan Tuhan sepanjang hari itulah tafsiran-tafsiran yang terjadi. Setelah saya bahasa lidah di pagi hari, saya punya kebiasaan setiap pagi. Kalau saya pergi ke kantor atau kemana, problema datang itu saya sudah punya solusinya. Saya nggak tahu problema itu, tapi waktu sampai ke meja saya, dari mana ya? Kok tiba-tiba dapat hikmat Allah? Dari pagi tadi, waktu saya menunduk ngambil mana dari sorga. Lidah saya mengetuk sana. Yakobus katakan, lidah itu nakoda. Lidah dapat, seluruh badan nurut. Kapalnya ke arah timur, barat tergantung nakodanya. Lidahku milik Yesus. Seluruh tubuhku, kakiku dipimpin oleh rohnya. Sehingga ketemu sama orang tertentu, tadinya itu seperti jauh. Ketemu sama dia, karena ini koneksi ilahi. Déjà vu dalam bahasa Perancisnya. Nggak tahu pronounce-nya betul atau enggak. Kayaknya pernah ketemu ya, seperti lagu lama nih, lagu Chinese, Cai Nali Jian Guo Ni. Ya, Cai Meng Li Jian Guo Ni. Di mana ya aku ketemu ya? Rasanya di mimpi, bukan di mimpi. Dalam bahasa lidahku, déjà vu, aku pernah ketemu orang ini. Langsung akrab ketemu, perkara ilahi terjadi. Wah, itulah tafsiran-tafsirannya. Dapat ide-ide pewahyuan. Saya banyak bahasa roh dulu, sebelum saya buka Alkitab. Ada yang tanya sama saya begini, Pastor Philip, kok bisa dapat pengertian-pengertian baru dari firman seperti itu tanpa keluar dari arti fondasi? Saya bilang nggak tahu. Kalau saya bahasa roh, saya pekah. Kalau saya doa dalam Roh Kudus, saya dapatkan bukan pewahyuan baru, bikin Alkitab baru, bukan. Tetap Alkitab yang sama, artinya nggak berubah. Kedalamannya tak sama. Mendapat sesuatu. Ini dia yang disebut dengan menafsirkan bahasa roh, bukan menerjemahkan. Tapi Pastor Philip, apakah saya nggak bisa buat-buat ya bahasa gitu ya? Saya ragu ini, saya pernah sih dapat bahasa lidah, tapi kayaknya siapa tahu itu saya rekayasa. Ayo coba bicara 5 menit aja bahasa, tapi janji ya, Anda dan saya tidak boleh ngulangi apapun yang Anda sudah tahu di dalam gampang itu. Minion yang kuning-kuning itu, matanya satu, ada beberapa yang itu, suaranya itu kayak gitu. Itu kan ada yang bikin film itu. Itu di belakang sana, teman-teman pernah ngomong sih, ada juga bahasa Indonesia dipinjam sebagian daripada ocehannya. Gak bisa segampang itu buat, itu semuanya dipikirkan dengan matang-matang untuk bisa ada adegan dia ngomong yang lucu-lucu, entah apa artinya. Gak segampang itu, saya yakin 5 menit Anda burn out sini. Sama otak kita itu tidak diciptakan untuk mencipta bahasa. Bahasa itu diciptakan segini banyaknya itu dari satu bahasa dikacaukan sama Tuhan menara Babel karena pemberontakan. Gak segampang itu Anda bisa berbahasa roh atas semau sendiri, pura-pura atau meniru bahasa lidah, itu gak gampang. Bagaimana dengan seorang ibu-ibu misalnya yang sudah berusia atau mungkin di pedesaan, nggak ngerti tentang kompleksnya bahasa. Bahasa cuma bahasa daerah ya satu-satunya itu aja. Tapi waktu dia terima Pentakosta, dia berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk berdoa untuk negerinya. Dia nangis dengan bahasa roh. Kenceng-kenceng bisa 1 jam, bisa setengah jam lah, 15 menit aja. Pikirannya itu ke bangsa negeri, kepada keselamatan jiwa-jiwa. Mulutnya bisa ngoceh, bicara bahasa yang gak ngerti. Betapa jenius ibu itu bisa berdoa begitu.
Ahli bahasa aja perlu ada rapat besar nasional untuk bisa menaruh apa yang disahkan di kamus. Nggak gampang loh. Kenapa sih bahasa Indonesia? Eat, itu makan. Makan, coba pikirkan. Makan, apanya? Makan, why? Ya. Kenapa kita bilang minum? Apakah dari bayi bilang mimi, mimi? Enggak juga. Bayi bahasanya enggak begitu. Minum. Itu ada orang yang mikirkan matang-matang, bukan mentah-mentah. Masukkan ke kamus. Minum. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga ada bedanya. Karena itu saya memberitahu bahwa jangan ragu kalau Anda berbicara bahasa roh, dari hati Anda, Bapak tidak memberikan kalajengking kepada barang siapa yang minta roti. Bapak tidak memberikan kesesatan pada mereka yang minta Roh Kudus. Tujuannya apa? Ya, saya agak molor sedikit, tapi ini penting sekali, lalu kita nanti doa. Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi kita bisa berdoa dengan bahasa roh, tanpa akal budi kita harus berdoa. Tapi kita juga bisa berdoa dengan bahasa roh, dengan akal budi kita juga main. Jadi apa yang harus ku buat ayat 15? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, kita bisa memuji menyanyi dengan roh kita, tapi kita akan memuji dan menyanyi dengan bahasa yang kita ngerti atau dengan akal budi. Saya tunjukkan jelas begini ya. Apa yang kita sedang katakan waktu kita berbahasa roh tanpa ada pikiran apa-apa. Bukan berarti mengosongkan pikiran, enggak. Tapi kita enggak ada satu target pikiran. Pikiran kita itu kadang-kadang bisa melayang-layang ya, kalau kita enggak kontrol. Tapi kalau kita enggak ada satu patokan apa, kalau kita berbahasa roh, berbahasa lidah sendiri waktu doa begitu, apalagi kalau dengar lagu atau kita lagi nyembah, lalu kita berbahasa lidah gitu, kita tuh ngomong apa sih? Saya nggak tahu persisnya ngomong apa, tetapi pada waktu para rasul, murid-murid Yesus, 120 orang itu, kepenuhan dan turunlah yang namanya glosolalia, sebagian daripada bahasa tongues atau bahasa lidah mereka itu berubah menjadi pesan nantinya, menjadi khotbah dan nubuat, tapi bahasa doa mereka tetap pada Allah. Waktu mereka sedang berbahasa lidah api di atas, Alkitab dengan jelas mencatat di Kisah Para Rasul, mereka sedang menceritakan perbuatan Allah. Poin nomor 1, waktu kita berbahasa lidah tanpa ada pikiran apa-apa, berarti kita menceritakan perbuatan Allah. Burung di udara aja, itu ada artinya mereka memuji Tuhan. Ya. Menceritakan perbuatan Allah. Jadi nggak ada bahasa lidah yang sia-sia. Saya nggak ada beban doa. Saya punya kebiasaan yang bangun dulu itu lidah saya. Tiap pagi itu saya berbahasa roh dulu sebelum saya bangun dari ranjang saya. Kadang-kadang terus terang ya, ngantuk apalagi kalau semalam itu saya tidurnya terlalu malam gitu ya. Saya tidurnya terlalu malam atau kemarin hari terlalu sibuk. Terus terang kadang-kadang pikiran saya masih tertidur. Tapi saya terus berusaha berbahasa roh selama 40 menit setiap pagi. Download dulu, menyapa Roh Kudus. Waktu saya berbahasa lidah, apa sih yang saya katakan kalau otak saya sendiri belum bangun? Saya menceritakan perbuatan Allah. Mungkin di sisi sana kedengarannya. Di sisi sini kedengaran hanya bahasa lidah tanpa arti. Tapi di sisi sana, di sisi sononya, di Tuhan Yesus, atau di dinding sorga, mungkin bunyinya begini. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Maka jiwaku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan. Mungkin saya lagi cerita perbuatan Tuhan, makanya kalau orang itu berbahasa roh, apalagi itu memuji, sedang berdoa, kenapa ya iman kita jadi kuat ya? Gimana nggak kuat kalau kita menceritakan perbuatan Allah? Kita nggak fokus ke masalah akhirnya. Kedua, kalau kita lagi bahasa roh nih ceritanya, dengan suatu pikiran target tertentu, misalnya yang mendorong saya berbahasa lidah hari ini karena saya mau doakan Anda. Atau saya mau doakan seseorang yang saya kenal, atau sebuah pergumulan. Maka saya sedang bicara apa ya? Bahasa lidah saya itu kira-kira seputar apa? Nomor 2, maka saya sedang mendoakan suatu beban. Roh Kudus itu tertib. Pikiran kita kemana? Roh Kudus juga akan nanti bersama dengan roh kita itu, kita akan doakan itu. Apalagi kalau pikiran kita itu adalah pikiran yang sifatnya beban, baik itu pergumulan atau mendoakan orang.
Kita sedang mendoakan suatu beban. Tapi kalau pikiran kita itu apa yang salah, apa yang pahit, bukan semua yang manis, benar, yang kudus, yang layak, tapi semua yang salah, yang nafsu. Nah, bahasa roh akan membuat kita merasa bersalah dan kita harus bertobat, Tuhan ampuni, ampuni. Tapi kalau pikiran kita adalah pikiran Kristus dan kita berdoa ke arah sana, Roh Kudus pun akan berdoa ke situ bersama dengan roh kita. Kita akan mendoakan suatu beban. Saya bisa berdoa untuk seseorang di depan saya. Saya berdoa, saya yakin doa saya nggak akan melenceng kemana-mana ke ujung bumi atau ke Afrika. Orang di depan kalau saya doakan dengan sungguh-sungguh dengan bahasa lidah. Saya sedang doakan dia. Bersama dengan Roh Kudus yang tahu segala sesuatu, saya taunya sedikit saja. Dalam keterbatasan saya dan ketidakterbatasannya, kami mendoakan orang itu. Roh berdoa bersama dengan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roma 8. Kita berdoa dalam kelemahan kita, Roh itu berdoa. Dan Bapa mengerti yang dimaksudkannya, bahwa Roh itu berdoa bersama dengan kita untuk orang-orang kudus. Mendoakan suatu beban, doakan orang tua, doakan keselamatan keluarga, doakan orang sakit, doakan bangsa negara, doakan pergumulanmu, bisnismu, doakan suatu beban. Kalau ada pikiran, dengan sebuah pemikiran, kita doakan suatu beban. Terakhir, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu bahasa yang kita ngerti, ya kita sedang memuji menyembah Tuhan. Tapi waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, tanpa ada suatu pemikiran apa-apa, tapi memuji dalam roh saja atau menyembah di dalam roh, apa yang kita lakukan adalah kita sedang menyembah secara mendalam. Menyembah secara mendalam, maksudnya apa? Gini ya, gak ada satupun love song atau lagu cinta di dunia ini bisa mengungkapkan isi hati saya untuk istri saya misalnya. Karena itu semua lagu cinta dibikin sama orang lain untuk pacar mereka atau untuk pasangan mereka. Tapi saya bukan pengarang lagu. Puji Tuhan, Tuhan kasih kita semua lagu baru. Waktu kita menyembah dalam roh, kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita ke Tuhan. Hanya yang versi kita. Dan itu yang langsung ke Tuhan itu mendalam, tidak bisa diwakili dengan lagu-lagu pujian penyembahan yang ada di pasar. Ada yang di luar sana, sebagus apapun tuh, paling hanya bisa menjamah 75% sanubarimu terwakili. Tapi waktu kita sama-sama sembayang, berdoa dalam bahasa lidah. Makanya saya senang sekali dalam ibadah. Klimaks penyembahan itu justru waktu menyembah dalam roh. Sekalipun bukan 1 jam. Itu sebentar saja, tapi itu cukup karena itu kualitas. Dan waktu semua orang menyembah, disitulah gereja berubah menjadi mempelai Kristus. Everybody, Jesus lover. Pecintanya Tuhan. Masing-masing itu kekasihnya Tuhan Yesus. Karena nggak lagi didikte oleh WL-nya atau pemimpin pujian. Nggak didikte lagi kita harus ngomongnya seperti apa oleh penggubah lagu. Kuncinya tetap sama, supaya kita semua tertib. Ketertibannya di situ, tetapi kedalamannya dapat. Menyembah Tuhan secara mendalam. Makanya itu saya tidak pernah akan melarang di dalam gereja yang saya gembalakan. Karena itulah indah. Karena disitulah gereja kami setiap minggu menjadi mempelainya Kristus. Oh haleluya. Oh 1, 2, 3 tadi apa? Ya 1, menceritakan perbuatan Allah. Inilah bunyi bahasa lidah di sisi sana ya kan. Mendoakan suatu beban dan menyembah secara mendalam. Siapkan hatimu ya. Saya ulang, cukup dengan iman. Cukup haus saja. Bahasa roh tidak bisa diajarkan, tapi saya bisa ajarkan kita beriman untuk menerimanya. Sebentar lagi saya akan tuntun Anda yang belum berbahasa lidah, berdoa begini, ikuti ya. Ketika saya berkata dalam nama Yesus amin, yang bergandengan tangan, yang sekarang dengan kelompok kecilnya, atau dengan keluarganya, atau yang sendirian, Anda bisa ulurkan ke depan, ke layar di depan Anda, saya percaya akan ada transfer dari sini. Waktu saya bilang dalam nama Yesus amin, kita semua yang sudah berbahasa roh dulu. Saya percaya lidah api itu akan tersebar kemana-mana. Dan ketika lidah Anda bergetar, biarkan. Berserah total sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu tanda orang percaya itu mereka akan bicara dalam bahasa baru. Bagi mereka dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan memancar sampai kekekalan. Dan kamu akan dibaptiskan dalam Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Doa begini bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya haus. Tuhan Yesus, saya haus. Tuhan Yesus, saya minta, baptiskan saya dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Saya percaya saya akan menerimanya sekarang. Saya mau jadi saksimu sampai ke ujung bumi. Saya mau bisa berdoa, berlama-lama berdoa syafaat. Saya mau dan saya rindu Tuhan. Saya percaya saya akan berjalan, ya Tuhan, di luar perahu, berjalan di atas air. Aku haus. Curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi aku sekarang. Dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.
Ramadagamayase. Oh, Ramadagayasya na Ramadagamayase. Inanananamadagayasya na Ramadagamayase. Inanananamadagayasya na Ramadagamayase. Shiyanaya na Ramadagamayase. Inananamaya Ramadagaya Ramadaya. Imanananamayasya na Ramadagaya Ramadagamayasya. Inanananamadagaya Ramadagamayase. Jesus, receive the Holy Spirit. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus. Yesus membaptiskanmu dalam Roh Kudus. Yesus membaptismu dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, dengan tanda berbahasa lidah. Terima baptisan Nabi dalam nama Yesus. Kurang nama nama Yesus. Unara nama Yesus, nana nama Yesus, inara nama Yesus, inara nama Yesus, inara nama Tagamaya, nama Tagamaya, shana nama Tagamaya, nama Tagamaya, inara nama Tagamaya, nama Tagamaya, nama Yesus, nama. Don't stop, pray. Orang Tagamaya, jangan berhenti, doa. Shika nama Tagamaya, shana nama Tagamaya, hina nama Tagamaya, shana nama Tagamaya. Shika nama Tagamaya, hina nama Tagamaya, shana nama Tagamaya, sona nama ya nama. Hina nama ya shana nama ya se. Hina nama ya shana nama ya shana nama Tagamaya raba. Hina nama Tagamaya nama Tagamaya se. Hina nama ya shana nama ya se. Hina nama ya shana nama Tagamaya raba. Saya tahu banyak sekali keluarga saya teduh dan dicege-cege. Mengalami lawatan Tuhan sekarang, banyak yang menerima bahasa roh pertama kali. Oh, banyak yang sudah berbahasa lidah. Haleluya. Uramahani pada syukur adanya. Hunu nama ya usyukur pada ira. Ina pada lama Tagamaya shiga nama. Ina pada Tagamaya pada lama. Come on. Shiga pada. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Receive the Holy Ghost. Shama nama Tagamaya shana nama. Ina nama Tagamaya shana nama. Ina nama ya nama. Ina nama Tagamaya shana nama Tagamaya. Ina nama ya shana nama ya she. Ina nama Tagamaya shana nama ya she. Ina nama Yosulu hani kana maya nuru manasya. Ina nama Tagamaya nama Hanani. Ina nama Takina Hanani. Ina nama Hanani. Shikana nama Hanani. Ina nama Kunina Hanani. Ina nama Hanani. Shikana nama ya Hanani shuna hani. Hana nama Hanani. Ina nama Takayasyo. Ina nama Tagoyunu nama Hanani. Ina nama Tagoyunu ini kana Hanania. Shuna nama Takina nama Tagoyunu Hanani. Oyina boyasyo. Imana oyina makakina mahina mashikinara. Umina mana Hanania mashikina. Ina mana Hanu Hani nana. Shikana mana Hanani nana shukin shikina. Ina mana Hanani mana Hanani ya shikina. Ori mana shikina mana Hanani. Ina nama Tagamaya mayashe. Ina nama Tagamaya shikina mana Hanani. Ina mana Tagamaya shikina Hanani shikina. Ina mana shikina na Hani kina mana shunuma. Ina nama Tagamaya shana nama Tagamaya. Ora nama Tagamaya shikina nama Hanani. Shikina nama shikina nama Yaso. Somebody di dalam roh, worship in spirit. Ina nama Yashana nama Yashe. Ina nama Hanani ara syukur nama Yashe. Syukur shidi nama Shina mana. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus mengasihimu. Biarkan hari ini karunia yang kau terima menjadi bahasa sorga untuk bersyafaat. Jadi kuat, jadi semakin cinta Tuhan, menjadi mempelai Kristus senantiasa. Jemaat yang sangat-sangat kami sayangi dan cinta yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jemaat Saat Teduh, keluarga Saat Teduh dan keluarga Gereja Mawar Sharon tercinta. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.